Tong poho subscribe, like, share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cakrud di Mata Cakrud Banjarwangi TV. Jam 7, jam 8, mata tunduh hayang barang hakan. Banyak orang mengatakan bunga desa, bunga janda bolong, bonsai itu kok bisa tumbuh dengan bagus. Padahal nu bagus mah urang. Oh no. Oke, di sini saya udah mengundang pakar ahli dari perbibitan, perkembangan, perpucukan. Dari tiga pakar ini akan saya undang untuk menceritakan atau gitulah. Jadi langsung aja saya panggil untuk pakar ahli dari bibit ya, mulai dari bibit karena setiap pertumbuhan itu bibit, bobot, bebetkeun. Jadi langsung aja kita panggil dari ahli bibit, yaitu Jajang Jaelani alias CRT. Malam CRT. Malam. Atau bikin poek malam. Perkenalkan dulu, saya RT Jajang Jaelani, pakar bibit yang dulu penelitian saya rambutan saya kawinkan dengan duren jadinya cangkudu. Kok saya tepuk tangan sama diri saya sih? Rambutan, duren, dia gabung akhirnya jadi cangkudu. Luar biasa. Dan untuk Pak RT sehat Pak RT? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dan di sini ada satu lagi dari pakar dari perkembangan ya. Perkembangan zaman. Di sini ada masih dari perkembangan. Jadi langsung saja kita panggil. Ada Bung Irawan. Selamat malam Bung Irawan. Selamat malam. Perkenalan dulu, Pak. Mangga. Halo semuanya. Saya Irawan dari Dinas Perkembangan untuk Pemasaran Tumbuhan se-Indonesia lah, Pak. Waduh, anaknya Wan. Tidak percaya saya pernah menjual satu tumbuhan dengan harga tinggi, Pak. Maksudnya menjualnya di atas genteng? Enggak, harga tinggi. Oh, harganya tinggi. Apa tuh? Dengan nominal Sekitar 200 pound sterling. Tapi bentar nih, ini sebelum ke perdebatan saya tidak percaya. Paling dia mah 3M 3M uang receh, 3 ember. Tidak Pak, tidak, ini serius Pak. Nama tumbuhannya kalau nggak salah daun kahicucan. Itu namanya yang paling saya jagokan. Ya. Oh, daun kahitutan. Itu bisa disambung sama bibit. Nah, enggak. Kalau di saya itu daun kahitutan tuh kalau di Sunda ya? Bukan kahitutan, Pak, kahicucan. Oh, kahitutan. Betul, itu bahasa Mongolia itu, Pak. Mungkin bahasa ilmiahnya kalau buat saya sendiri ya, itu dia tuh tumbuh dari satu mejus. Orang serius ya, benar. Jadi untuk masalah daun kahitutan yang dia bilang harganya sampai pound sterling gitu kan,
Itu ada yang lebih mahal karena daun kahit sultan itu ya emang dia jadinya dari apa bibit mejus gitu kan. Itu perkawinan antara mejus dan modo. itu Pak, itu aromanya. Bentar. Ya jangan dulu teruskan. Iya. Karena di sini masih ada apa namanya? Bintang tamu. Masih ada bintang tamu satu lagi. Insya Allah bisa langsung hadir juga ya karena emang beliau sudah menunggu kita dari tadi. Jadi langsung kita panggil aja Ustadz COD. Pak, aduh. Sehat Pak Ustadz? Ya kayaknya Pak Ustadz ini. Gimana ini saya? Di laun Pak Ustadz, di laun. Aku enak angkot. Mau acara di- angkat cakrut. Di Oh di sini boleh. Kurang bahasa. di ya. di sini aja Pak Oke. Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz itu agak basah ya? Bahasa Pak, aduh. Enggak, soalnya tadi PRT tembus. Mohon maaf Pak Ustadz. Ayo. Aduh. Sedikit Ya. dari Pak Ustadz apa namanya? Pucukan. Perpucukan. Perpucukan. Itu apa yang Pak Ustadz unggulkan dari perpucukan ini? Apakah pucuk tai gitu ya? Apa pucuk? Enggak bercanda Pak Ustadz. Apakah pucuk apa gitu kan? Pak Ustadz yang lebih tahu. Ya, selama saya di universitas perpucukan, selama 40 tahun saya di universitas perpucukan. Universitas Perpucukan ya itu. Baru saja kemarin saya menemukan ramuan-ramuan pucuk jambu, di mana pucuk jambu itu bisa menyembuhkan mencret. Mencret. Dengan pucuknya saja, Bos. dengan pucuk itu bisa apa nyagerkeun mencret. Ya. Kalau kata lain mungkin mampet Mampet ya. ya. Mampet. Tapi bisa nyambung loh, udah dikasih cucan, Kayak pakai jambu, pakai bibit jambu. mejus. Untuk dari PRT ini ada satu pertanyaan dari PRT. Apa sih yang PRT banggakan gitu atau yang bikin PRT tuh sampai yang greget gitu kan kena eta tai teh gitu kan. Kena eta tai. Kena kembang gitu, kembang. Yang saya banggakan adalah ketika saya menemukan penelitian antara perkawinan janda bolong sama daun harendong akan menjadi daun kahis cucan. Oh, jadi PRT sepakat sama Pak Irawan gitu ya? Saya tidak sepakat karena itu produk saya, bukan produk dia. Jadi saya membuat produk itu, penelitian itu dijual sama dia. Sebenarnya ini yang saya akan gugat. Tapi mohon maaf Pak, saya biasanya ngambil itu, saya nggak beli Pak. Saya ngambil ke gunung Pak. Pernah suatu hari saya ngambil ke gunung. Di sana nggak ada tumbuhan satupun, aneh itu kan. Tapi ada satu tumbuhan seperti jamur itu. Saya deketin, saya ambil. Ternyata itu ibu-ibu pakai itu yang di sawah itu, topi bulat itu, kirain jamur. Tudung itu. Luar biasa, tidak lucunya. Bapak terlalu memaksakan gitu ya. Di sini Bapak terlalu memaksakan. Bahkan Bapak mengatakan saya naik ke gunung dan tidak ada tumbuhan apapun gitu kan. Yang namanya tidak ada tumbuhan apapun eta lain gunung Bapak. Puntennya banyak. Sanes gunung eta mah anu gundul. Tapi Bapak nincak si nasi gundul. Tapi Hari Pak, gitu mah. saya pernah ke gunung nggak ada tumbuhan, beneran. Bapak juga pernah kan? Mungkin di sini ada sedikit kebohongan ya untuk masalah. Coba untuk Pak Ustadz gimana nih untuk Iya, Pak Ustadz tuh yang ahli pakar gunung Pucuk. gunung gundul pucuk. Denge Pak Ustadz resep kena iyo oge nya. Naon Pak Ustadz namanya teh? Lelaki. Kalau itu jangan dibuka di sini ya. Ya maksudnya. Di sini mah. Itu apa namanya? Kita kan pernah ngobrol tuh waktu di acara TV sebelah gitu kan. Masalah TV sebelah, TV yang full dong, bukan sebelah. Lah kan emang fakta kita bicara di tipis potong. Kok sebelah gimana orang menonton? Nah, Bapak suka ngumpet di grup sebelah. Luar biasa. Ya gimana? Dengar-dengar Bapak katanya suka apa?
kembang janda bolong gitu kan, apa sih rahasianya atau keunikannya dari si janda bolong itu apa sih gitu kan? Padahal kan janda bolong gitu. Nah, di situ saya juga kurang mengerti ya orang-orang kenapa suka dengan janda bolong. Kenapa nggak janda kembang yang agak sedikit munuu? Bolong kan udah bolong. Apa yang mau diambil kalau munuu kan? Kalau enggak kembang desa gitu yang masih. Mungkin kalau bahasa lain munu itu buk-buk kali Pak. Ada lagi Pak, yang lain mungku tuh. Mukung. Oh iya. Ya, Mungku. Jadi kenapa Bapak Pak Ustadz Code ini suka dengan janda Munuu itu dari segi buk-buknya. ya, bukan yang bolong. Bolong buat apa? Tapi yang munuu lah. Tapi kata Kemarin suka martabak kacang Bapak. Tapi kalau Pak RT sendiri gimana? Kalau untuk masalah janda bolong ini? Ah sebenarnya itu hanya mitos Pak. Janda bolong itu Bukan relaksa tapi mitos ya. janda bolong sebenarnya sih janda itu semua bolong pasti Pak. Dia kalau nggak bolong nggak bisa berak. Enggak gini loh, maksud saya tuh kok jadi ke berak ya, Pak? Hah? Kok jadi ke berak? Ya bolong kan. Tapi gini sih, kenapa diminati kalau menurut saya dari bahasa perbibitan. Jadi itu sebenarnya janda bolong itu awalnya ini Pak, itu ditemukan oleh seorang wanita juga. Seorang wanita yang teraniaya oleh cintanya. Ya, dia berlindung pada satu pohon. Ternyata di pohon itu pada bolong-bolong Pak, tangkalnya. Nah di situ boomingnya, jadi ini janda bolong gitu. Oh, Luar jadi biasa. dia bukan menceritakan ini ya, jadi dia malah agak sedikit kabla Bapak ya. Iya. Itu menemukan itu sih, itu tapi banyak mitos-mitos. Itu terus Pak Irawan bener nggak itu sih apa sih janda bolong yang dikatakan sama Pak RT itu apa dulunya emang ada satu kembang diam di satu pohon yang bolong disebut janda bolong gitu kan? Saya setuju. Emang penemunya itu pertama tumbuhan itu penemunya emang cewek, namanya Bol. Namanya Bol. Iya. Bol. Sambil dia langsung long gitu nama temen partnernya itu. Nah, Jadi berarti duaan mana? Iya. Saya tidak setuju. Emang saat itu emang benar nama wanita itu si Bol. Tapi dia colong. Si pohon itu dia colong. Si Bol itu nyolong, janda bolong. Oh, gitu. jadi Gitu. Iya. Ya sedikit banyaknya hampir samalah. Nama si ceweknya si Bol. Si Bol itu cantik Pak. Lumayan lah. Berarti Si Bol itu selalu di belakang. apa yang dikatakan Pak Ustadz waktu di TV sebelah itu berarti benar ya. Jadi masalah janda bolong dari mana nih asal janda bolong sampai banyak peminatnya karena ada pemburu teman sejati ya. Pemburu matahari. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Tapi saya pengen tahu, ini kan pakar janda bolong, pucuk lah. Saya pengen tahu asal muasalnya sejarah Pak, sejarah. Saya pengen ngetes aja ini. Bentar dulu Pak RT. Oke, buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Mata Cakrut. Banjarwangi TV. Oke, masih di Mata Cakrut. Kita lanjut ke yang tadi ya. Gimana tadi Pak RT untuk janda bolong? Menurut saya, tadi saya belum bicara, belum kasih kesempatan. Ini aja yang bicara. Silakan dulu. Udahlah, Nggak apa-apa. Bapak nggak usah. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, ini penyogokan. Bukan penyogokan, ini minta kesempatan kok. Oh ya udah. Aku kan daripada kesempatan mendingan ya. Tarik Pak RT dulu ya. Ya boleh. Gimana Pak RT untuk janda bolongnya? Sebelum saya jawab, saya akan serahkan dulu ke Ustadz Code jawabannya, pertanyaannya.
Siap. Terima kasih. Buat Pak Irawan gimana Pak Irawan? Pak Ustadz aja Oh dulu. iya Pak Ustadz ya sini ya. Ya, Pak Ustadz. untuk tadi persepsi Bapak RT dengan Bapak Irawan asal mula apa janda bolong ya. Janda bolong. Kalau menurut saya itu waktu itu ada seorang janda sedang dikejar-kejar duda. Janda dikejar Duda. duda. Bukan Dudi, duda. Ketemu adun. Enggak. Enggak. Oh, enggak. Jadi du. Bentar dulu Pak Irawan Oh, iya, biar saya Pak cek. Si janda ini karena dia menjanda lama, open BO. Open BO. BO. Namanya nama si janda itu Olong. Oh. Iya, ketika itu dikejar sama si duda, jatuh meninggal dekat kembang itu. Si cewek itu BO namanya Olong jadi bolong. Jadi dekat kembang itu jadi disebut janda bolong. Itu. Oh, jadi sejarah janda bolong tuh di situ. Iya, janda bolong BO Olong bolong. Open BO. Iya. Nggak pakai L. Terus keunikan dari janda bolong itu yang bikin rame itu apanya Pak ya? Pak Irawan? Rambatannya itu. Apa Bang ngerti rambatan? Rambat. Kalau yang lagi viral sekarang itu rambutan, bukan rambatan. Apa sih? Rambat. Itu kan pohonnya ngarambat. Nah, ngerambat. Ya itu uniknya Nah, rambatnya. ngerambat. Nanti biar saya di searching lagi. Ya. Di sebelah otak kiri saya. Rambat. Ya itu menurut saya itu. Bagusnya dari Ngarambat na eta. ngerambat. Nah, itu. Kalau Pak RT gimana itu? Katanya kan janda bolong juga beda-beda ya. Ada yang dari segi warna gitu kan, ada yang abu-abu monyet, ada biru genep, ayah hejo. Gedon. Itu gimana menurut? Katanya juga ada yang kasumba ya. Bahkan kalau janda bolong asli mana Mongolia, di asli Mongolia itu Hitam, agak Pak. Hitam itu. semu Jengkol. Nah, itu Pak, yang saya suka tuh dari Mongolia. Jadi Mongolia itu ada pinggir-pinggirnya tuh Gandaria. Bener, Gandaria. Itu, saya suka banget Pak. Apalagi itu kalau misalnya dia di belakang, terus ada dipoto di belakang, di bannya dipoto. Jadi buat almanak, foto almanak tuh gak Pak? Itu suka saya. Dan yang di Mongolia itu janda bolongnya enak. Dia kalau di gini nih, ini daunnya, tempelin gini aja berbunyi Pak. Blok gitu Pak. Saya suka itu Pak. Dia Mongolia itu janda bolongnya. Itu sih, itu saja saya mah. Kalau menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz COD nih? Apa benar emang dari segi bentuk apa kembangnya bisa blok atau gimana itu? Saya kurang paham. Saya juga ya. kurang tahu. Naik turun. Blok udah Mongolia. Terus dari segi ini rambat gitu kan Pak Ustadz, kalau kata Pak Irawan kan ada rambatnya gitu kan, kalau kata Pak Jajang ini ada blok atau apa gitu kan. Menurut Pak Ustadz itu gimana itu? Itu mungkin janda bolong yang dimaksud Bapak Jajang itu yang emang udah umuran 35 mungkin. Sejadi. Jadi Kalau yang agak sedikit ngorak sih, sedikit muda sih masih plak. Itu menurut saya. Ini kan Berarti- bolong, iya bener janda bolong. Blok. berarti ada pengaruh juga ya dari pohon yang usianya Iya. muda atau tua gitu ya. Ngaruh. Saya tidak setuju. Emang Ada saya- merambat Pak. Nah. Saya nggak setuju yang merambat. Itu janda bolong pas Spiderman. Merambat. Saya nggak setuju. Dan saya juga nggak setuju Pak itu. Berarti Setahu saya dari Mongolia itu bukan warna Gandaria Pak. Warna hitam keputih-putihan. Apa tuh? Iya warnanya itu janda bolong dari Mongolia hitam ke putih-putih. Kalau setahu saya kalau hitam ke putih-putihan itu Mang Irawan pakai bedak. jadi pas dodol bulukan. Oh, berarti itu ada pengaruh dari apa namanya usia tumbuhan juga ya. Iya. Oh. Berarti 35 tahun gitu ya, blok bolong. itu. Tapi menurut saya Pak kalau masalah usia enggak gini Pak Irawan loh, gini. Berarti kalau ada pengaruh dari usia pertumbuhan itu berarti kalau bunyinya poh itu kira-kira usia berapa ya? Oh, mungkin itu udah bolong, Pak.
Iya. Iya, Mungkin itu pertanyaan terakhir ya buat dari pakar-pakar ahli kembang ya. Ya. Dari kembang, akar, pucuk ya. Bibit, Pemasaran penjualan. penjualan sama pucuk ya. Terus yang paling banyak diminati dari janda kembang itu Janda bolong, yang Pak. jenis ini buat Oh, ini, iya. buat Pak RT dulu ya. Apa sih yang banyak diminati itu yang kayak gimana model-modelnya gitu kan? Nanti tetap kalau menurut saya yang tadi yang warna gandaria, yang bunyinya blok-blokan, blok itu yang diminati. Itu yang bikin mahal juga Pak ya? Bikin mahal Pak, iya karena kalau udah bunyi blok, Bobolokot lah pokoknya. bobolokot pasti itu yang Bulah diminati. bareh deh kan. Makanya warga-warga setempat nyarinya yang segitu Pak, yang bunyinya blok, janda bolong itu. Itu sih kalau menurut saya itu. Bagus juga ya. Kalau dari Pak Ustadz Code, Kalau janda bolong yang tidak ada pucuknya yang sedikit ngorak-ngorak itu kurang mantap juga ya. Soalnya ya blok-blok agak sedikit poh-poh gitu. poh-pohan. Ya, lihat dari usia jadi yang ada pucuk-pucuknya lah Yang ada walaupun pucuk. janda bolong tapi ada pucuk-pucuknya biar agak Jadi lebih variasi ke bunganya ya, bagus Ya. ya buat Berarti ditaruh. setuju dong sama saya ini pakar. sedikit Oh, setuju sedikit. sedikit. Kalau untuk dari Pak Irawan apa itu? Kalau menurut saya lebih dominan ke yang Korea-Koreaan gitu. Bukan condong, bukan. Ya bisa condong ke Korea-Koreaan karena suaranya Korea itu bisa berubah-berubah gitu. Tapi saya mau berdebat nih. Oh, sih. Janda bolong sama Korea apa hubungannya? Nah, makanya di sini saya juga setiap saya ngasih pertanyaan dengan jawabannya terlalu ke. Saya curiga Pak. Enggak. Sekarang Apakah ini bukan jadi pakar sekarang penjualan begini. kembang? Nah, Jadi sekarang begini, di Korea emang janda bolong nggak boleh tumbuh. Boleh jadi gitu. Nah, boleh. Di Korea. Nah, Ya, boleh kan? boleh. Ya itu terserah saya kan? Iya kan? Benar. Saya tidak setuju. Saya curiga nih. Ini kayaknya bukan pakar penjualan kembang. Tapi Ini penjualan kaos dalam kayaknya. Bisa jadi tuh. Oke. Jadi mungkin kalau dari Pak Jajang itu dari pucuk apa gitu ya. Kita udah bisa saling menyimpulkan ya. Dan saya mau tanya sekali lagi, Bapak pernah lihat janda bolong itu seperti apa kembangnya? Kembangnya itu segi 4 Pak. 4. Ada yang segi 4, ada yang segi 5. Iya. Saya lihat itu sih pengetahuan saya. Iya. Segi 4, segi 5. Iya. Itu yang Bapak tahu tentang kembang janda bolong. Iya, itu. Terus nggak ada rambat. Nggak Itu ada jadi rambat. ada betinya. Ada betinya janda bolong itu. Ada betinya kayak kapol. Iya, itu mah hui. Bener segi 4 ada kayak kapol gitu gandaria. Apa hui gandarianya kawan, euy. Berarti Terus kalau Pak Ustadz pernah lihat janda bolong tuh kayak gimana? Kalau untuk kembang janda bolong saya belum pernah lihat. Kalau untuk kembang desa, janda kembang itu saya sering lihat. Kembang desa sama janda kembang. Iya, kalau janda bolong cuma dengar-dengar doang belum pernah lihat saya. Jadi kalau janda bolong, kembang janda bolong, Pak Ustadz belum pernah lihat? Belum pernah lihat. iya mah. Tuh, playboy cap gayung iya mah. Terus untuk Pak Irawan, itu Pak Irawan tahu kalau janda bolong itu bentuknya seperti apa, dia merambat benar atau enggak yang dikatakan Pak Irawan tadi. Terus ada yang variasi-variasi sampai tahu warna, Pak Irawan bilang Mongolia, Korea gitu kan. Bapak tahu janda bolong itu kayak gimana kembangnya? Aduh. Bapak nanya seperti itu sama saya. Aduh. Itu pertanyaan rendah banget, Pak. Nah, Saya pernah lihat tapi itu di mimpi, Pak. di mimpi. Mimpi saya, ya. Bapak lihat di mimpi. Iya. Lebih ngaco, Kalau Ken. langsung saya belum pernah lihat, Pak. Kalau aslinya Belum pernah lihat, bahkan saya nggak tahu gambarannya gimana. Yang tahu saya bolong, ya bolong semuanya gitu belum aja. pernah melihat dengan mata kepala kuda Bapak. Belum pernah, Pak. Mata kepala, bukan kuda. Belum pernah, Pak. Kalau dari mimpi saya berani jamin saya udah pernah, Pak. Baiklah pemirsa Mata Cakrun, kali ini ternyata orang salah ngondang gitu kan.
Orang nanya Pak RT, mana cara pernah ningali? Masa janda kembang disebut kotak segi 5? Parah Pak RT aja. Masa ya Pak RT? Nanya Ustadz Doki, dia sampai menjelaskan nih, sampai ngiler-ngiler, dia bilang janda bunga janda kembang gini. Pas saya tanya aslinya, dia lebih jelasnya lagi, dia taunya ke janda desa, kembang desa. Terus nah tuh dijelaskan tadi kemana? Begitupun Pak Irawan, dia bilang pakar ahli, wah segala macam lah dia bilang. Pas saya tanya benar-benar, dia jawabnya apa? Ngajero mimpi. Dina mimpi tadi mimpi deh, diperpanjang. Aduh, kacau pemirsa. Iya salah ondang ya. Kru orang kacau ya. Kabla ya lawan pinceran nama. Tapi di sini kita ambil hikmahnya aja, karena di sini kita cuma ngobrol candaan ya, canda ngobrol-ngobrol biasa lah. Ya. Ini hanya cerita fiktif belaka. Hanya cerita fiktif belaka gitu. Bukan kita sok tahu atau sok nggak tahu. Yang saya tahu sok itu jadi. Jangan kemana-mana, jumpa lagi di minggu depan jam 7, jam 8, mata tunduk hayang barang akan. Ya. Terima kasih Pak Irawan, Pak Ustadz Doki ya.